Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran PPKN. Kali ini kita akan membahas pembukaan UUD 45. Terkait dengan hal ini kita melihat dulu peta konsepnya. Seperti apa pembagian dari pembukaan UUD tahun 1945. Pembukaan UUD tahun 1945 dibagi dalam 3 sub. Yang pertama, makna alinea pembukaan UUD tahun 1945, kemudian sub yang kedua, pokok pikiran dari pembukaan UUD 45 itu sendiri, kemudian sub yang ketiga, sikap positif terhadap pokok pikiran UUD 1945. Seperti yang sudah kita ketahui, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdapat 4 alinea, di mana keempat-empatnya dari alinea tersebut mengakomodasi dinamika masyarakat pada saat itu dan menjadi landasan perjuangan bangsa dan negara kita. Dan di alinea pertama di situ berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Lalu bunyi dari alinea kedua adalah dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Ini mengisyaratkan bahwa proklamasi yang telah diumumkan tanggal 17 Agustus 1945 ini harus diwujudkan dalam bentuk persatuan dan kesatuan, kemudian dalam bentuk kedaulatan, kemudian dalam bentuk keadilan dan kemakmuran bagi rakyat Indonesia itu sendiri. Kemudian bunyi dari alinea ketiga dari pembukaan UUD 45 adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Ini menunjukkan bahwa kemerdekaan yang sudah kita capai itu semata-mata karena rahmat Allah yang Maha Kuasa saja. Kemudian dari rahmat Allah yang Allah turunkan kepada bangsa ini, seharusnya kita sebagai sebuah negara yang mempunyai nilai-nilai keagamaan yang luhur, itu harusnya mempunyai rasa syukur yang harus ditanamkan dalam setiap diri kita, sehingga kemerdekaan yang kita capai ini akan menjadi kemerdekaan yang hakiki. Makna dari alinea keempat itu sendiri seperti yang sudah tercantum dalam pembukaan UUD 45, mungkin bisa disebutkan di sini bahwa kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan lain-lain. Ini menunjukkan bahwa dibentuknya sebuah pemerintahan dari sebuah negara merdeka itu semata-mata untuk melindungi masyarakatnya, kemudian mensejahterakan masyarakatnya, dan tidak sampai di situ saja. Fungsi dari sebuah negara adalah ikut dalam ketertiban dunia, ikut di dalam perdamaian dunia. Ya, itulah fungsi sebuah negara, selain melindungi masyarakatnya atau mensejahterakan masyarakatnya, pun bermanfaat untuk beradaannya di antara negara-negara lain yang ada di muka bumi. Kemudian sejatinya dari isi dari alinea keempat dalam pembukaan UUD 1945 itu meliputi 4 hal.
yang merupakan prinsip-prinsip pokok kenegaraan yang tercantum di dalam sebuah buku karya Munir dan kawan-kawan tahun 2015. Prinsip-prinsip yang 4 hal ini salah satunya adalah tujuan negara itu sendiri. Tujuan negara itu dibagi dua, ada tujuan khusus dan tujuan yang bersifat umum. Seperti yang sudah tercantum di dalam pembukaan alinea keempat, pembukaan UUD 45 itu berbunyi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Pernyataan yang seperti ini berhubungan dengan negara hukum yang formal sifatnya. Dampak dari pernyataan ini sendiri adalah negara harus menjamin antara lain tidak adanya kekuasaan yang sewenang-wenang. Artinya setiap warga negara di depan hukum itu sama sifatnya, kedudukannya sama di depan hukum. Kemudian negara pun menjamin hak asasi masyarakat di dalam undang-undang atau peraturan itu sendiri. Kemudian bunyi dalam alinea keempat, bunyi yang lain, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Nah, ini hal ini berarti negara tidak dapat melepaskan tanggung jawabnya dan harus secara aktif melaksanakan upaya membangun dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian ikut melaksanakan ketertiban dunia. Ini sesuai dengan pembukaan dari alinea keempat itu sendiri. Ini bisa dikategorikan dalam tujuan umum ya dari tujuan negara itu sendiri. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa wujud dari politik luar negeri Indonesia adalah politik bebas aktif. Kemudian pokok prinsip yang kedua dari alinea keempat adalah ketentuan pembentukan Undang-Undang Dasar. Di situ dalam alinea keempat disebutkan maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Ini menunjukkan bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar alinea keempat menjadi sumber hukum dari adanya Undang-Undang Dasar tahun 1945. Prinsip-prinsip pokok kenegaraan yang ketiga adalah bentuk dan norma negara. Coba kita bisa perhatikan kalimat pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat, di mana bunyinya adalah yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dan seterusnya. Kalimat ini menyatakan bahwa bentuk negara itu adalah republik yang berkedaulatan rakyat. Adapun bagian kalimat yang berkedaulatan rakyat ini dapat diartikan bahwa Indonesia merupakan suatu negara republik dari, oleh, dan untuk rakyat. Oleh karena itu terlihat sebuah norma negara, yaitu kekuasaan berada di tangan rakyat. Dan yang terakhir dari pokok-pokok prinsip kenegaraan yang tercantum di dalam alinea keempat adalah dasar negara, di mana bunyi dalam pembukaan UUD 45 itu dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dalam mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalimat tersebut menunjukkan kelima sila di dalam Pancasila. Oleh karenanya dalam alinea keempat ini tercantum pula dasar negara. Itulah prinsip dari alinea keempat yang mengandung 4 pokok prinsip kenegaraan. Sekian pembelajaran kita pada kali ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya. Ini kita baru masuk pada sub konsep yang pertama terkait dengan makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan jangan lupa kalian kembali untuk membaca ulang agar pemahaman tentang alinea pembukaan UUD 45 ini bisa dipahami dengan baik. Baik anak-anak semua, kita
akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.